Bapak Ibu Saudara, saya harap suara saya dapat terdengar dengan baik, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, baik. Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam doa puasa awal tahun di pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara menaikkan satu pujian terlebih dahulu. Saya izin share screen. Kita akan sama-sama menaikkan satu pujian untuk mendasari kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan sama-sama dengar dan nikmati. Terlebih dahulu yuk mari kita naikkan pujian ini. Bapa sentuh hatiku, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yesus, mari sentuh hatiku, ubah hidupku, pulihkan hatiku, Tuhan. Haleluya,
setiap saat Tuhan. Kami rindu Kau selalu menguasai setiap hati dan hidup kami Tuhan. Kami rindu mengalami tuntunan-tuntunan Tuhan. Kami rindu kami boleh melihat karya-karya Tuhan. Kami boleh melihat Engkau menguasai hidup kami. Bahkan kami dimampukan Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus dapat menguasai hati kami. Sehingga Kau dapati kami semua hari lepas hari selalu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Selalu menikmati karya-Mu dan selalu melihat jalan-jalan-Mu. Dan Kau dapati kehidupan kami boleh semakin sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau belajar lagi firman-Mu. Tuhan terus tolong kami, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami sama-sama ingin terus dibawa, terus dibuat memahami dan mengerti, bahkan mampu menghidupi setiap firman Tuhan di seluruh aspek kehidupan kami, sehingga Kau dapati kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, dan Anda dan saya boleh berjalan di tahun yang baru, walaupun kita tahu ini tahun yang penuh dengan tantangan, tapi tentunya tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 2022 sudah terlewati, dan kita ada di tahun 2023. Nah, Bapak Ibu Saudara, sepanjang satu minggu ini kita diajak, kita dibawa, kita di dalam satu persiapan menjalani tahun 2022, perlu hal-hal yang perlu diperbaiki, ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, ada hal-hal yang sangat penting untuk dipersiapkan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, anak gereja kita mengawali tahun 2023 ini dengan doa dan puasa di awal tahun dengan satu tema New Season, musim yang baru. Dengan harapan Bapak Ibu Saudara, sepanjang tahun 2023 ininya yang akan kita jalani ini, kita mendapatkan menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat. Hari Senin kita sudah belajar menjadi lemah, menjadi kuat. Diharapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bukan pribadi yang lemah, tetapi menjadi pribadi yang kuat. Hari Selasa tanggal 3 Januari, ragu menjadi beriman, dengan tujuan supaya Anda dan saya melangkah demi langkah hidup ini sepanjang tahun 2023, melangkahlah dengan iman. Kita beriman. Rabu tanggal 4 Januari kita belajar untuk menjadi pribadi yang gak menyerah, gak mudah menyerah, putus asa, tetapi sebaliknya terus berpengharapan. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang memberikan harapan, yang harapannya adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan kemarin tanggal 5 Januari kita belajar tentang bagaimana kita dimampukan Tuhan untuk mengubah setiap air mata menjadi mata air. Karena kita punya Tuhan yang mampu mengubahkan air mata menjadi mata air. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana kita mampu menjalaninya, dan percayalah bahwa setiap air mata yang harus keluar dari mata kita itu bagikan akan menjadi mata air yang mampu mengubahkan dan memulihkan hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar, kita akan mengerti, memahami bagaimana Anda dan saya menjadi sembuh dari terluka, atau terluka menjadi sembuh. Hari ini Jumat 6 Januari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang sehat gitu Saudara ya. Bukan pribadi yang sakit, karena perjalanan kehidupan kita di tahun 2008 ini perlu kondisi yang fit, bukan cuma sekedar jasmani yang fit, tapi spiritual atau hati kita pun harus dalam kondisi yang fit, harus dalam kondisi yang sehat, harus dalam kondisi yang sembuh. Kalau masih ada luka-luka, mari kita bereskan, Saudara. Jangan menjalani hari-hari dengan kondisi yang terluka, karena kondisi yang terluka ketika itu masih ada, kepayahan kita nantinya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yuk kita belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang sembuh, menjadi pribadi yang tidak mengalami luka, tetapi menjadi pribadi yang sembuh. Oleh sebab itu, yuk saya ajak kita buka Alkitab kita, Amsal 4 ayat 23.
Amsal 4 ayat 23 berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan penuh kehati-hatian. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa keadaan hati kita itu mempengaruhi kuat atau tidaknya kita dalam menjalani kehidupan di tahun 2023 ini, Saudara. Kata jagalah hatimu dengan segala bentuk kewaspadaan itu menunjukkan bahwa ternyata keadaan hati kita itu mempengaruhi kuat atau tidaknya kita, Saudara. Apalagi tahun 2023 orang banyak berprediksi, ya mereka dengan keilmuan yang mereka miliki, dengan kedisiplinan ilmu yang ada, mereka memperkirakan 2023 ini penuh dengan kegelapan dan lain sebagainya. Ya silahkan, sah-sah saja Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara perlu tahu dan kita perlu sadar bahwa ternyata dalam menjalani hari-hari yang kita lewati dibutuhkan keadaan hati kita yang fit, saudara. Karena ternyata kondisi atau keadaan hati kita itu mempengaruhi kuat atau tidaknya kita dalam menjalani kehidupan. Kalau konteksnya sekarang awal tahun, berarti di tahun 2023 ini. Itu tergantung dari kondisi dan keadaan hati kita. Nah, dari situ kita bisa tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kondisi hati kita itu menentukan kualitas hidup kita. Kalau engkau ingin melihat kualitas hidupmu adalah kualitas yang baik, kualitas hidup, kualitas yang sesuai dengan standarnya Tuhan, maka yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara adalah kondisi hati kita. Karena ternyata kondisi hati kita itu sangat menentukan baik atau buruknya atau tingkat kualitas seperti apa hidup kita ini, saudara. Karena dengan jelas tadi firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala bentuk kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupanmu akan memancar, kehidupan Anda dan saya akan berkualitas. Ternyata itu ditentukan oleh keadaan atau kondisi hati kita. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kita menjaga hati, sama seperti yang dikatakan oleh Amsal tadi itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena ternyata kondisi hati kita itu menentukan kualitas hidup kita. Ada banyak orang-orang yang harus menghadapi situasi-situasi yang pelik dalam kehidupannya. Ternyata bukan karena Tuhan jahat kepada mereka, bukan. Tetapi karena kondisinya ternyata tidak mampu menjaga hati. Tidak mampu memanage hatinya. Saya kemarin bertemu dengan seorang pengusaha, ngobrol-ngobrol gitu. Dia orang Katolik dan dia berkata bahwa saya sekarang sudah mulai undur Pak dari gereja. Saya lebih banyak di rumah saja lah, saya nggak usah. Loh kenapa Pak gitu? Saya menemukan banyak kemunafikan di gereja. Wah, gitu. Saya melihat bahwa ada banyak hal yang membuat saya adalah lebih baik gak usah ke gereja, yang penting masih tetap percaya kepada Yesus. Nah, saudara, ternyata kondisi hatinya itu benar-benar mempengaruhi langkah-langkah kehidupannya, sehingga akhirnya dia berkata bahwa saya memutuskan untuk tidak pernah mau ke gereja lagi lah. Ya, kalau nonton-nonton di YouTube lah masih lah, tapi kalau datang ke gereja, nanti dulu lah gitu. Sampai seperti itu sudah. Dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata memang betul kondisi hati seseorang itu menentukan kualitas hidupnya. Nah, ketika hati terluka, ketika hati seseorang diizinkan ada luka, dan luka itu belum disembuhkan, otomatis akan mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang, termasuk di dalamnya pertumbuhan rohaninya. Termasuk di dalamnya step by step kerohaniannya akan mengalami banyak kendala, saudara. Ketika apa? Ketika mengizinkan hati yang terluka itu tidak disembuhkan. Hati yang terluka dibiarkan menganga, dibiarkan saja,
dan luka itu terus berjalan sedemikian rupa, gitu kan, tidak mau disembuhkan, dan ternyata memang hati yang terluka yang belum disembuhkan itu sangat mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang, termasuk di dalamnya pertumbuhan rohani seseorang. Pertumbuhan rohani seseorang. Nah, oleh sebab itu saudara, tidaklah heran Ibrani menuliskan di Ibrani 12 ayat 15 menggambarkan keterlukaan hati itu dengan kepahitan, dengan tumbuh akar yang pahit. Dikatakan di sana begini, saudara. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ternyata tumbuhnya akar pahit atau keterlukaan hati, ya, hati yang terluka yang digambarkan seperti bagikan akar yang pahit itu menimbulkan kerusuhan yang ujungnya dapat mencemarkan banyak orang. Artinya bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain, saudara. Jadi kondisi hati yang terluka digambarkan oleh Ibrani bagaikan akar pahit yang tumbuh di dalam hati. Dan ketika itu diizinkan akar yang pahit itu tetap dibiarkan tumbuh, itu bagaikan luka yang terus menganga di hati, itu dapat menimbulkan kerusuhan dan menjembarkan banyak orang. Oleh sebab itu saudara, tidaklah heran kepahitan itu digambarkan bagaikan luka di dalam hati yang berdampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Bahkan mampu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan seseorang dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan akhirnya porak-poranda karena ada kepahitan, karena ada kondisi luka dalam hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati yang terluka itu bisa berupa trauma masa lalu. Saya tidak akan panjang bicara tentang apa saja tentang hati yang terluka itu, tidak. Tetapi kurang lebih Bapak Ibu Saudara, hati yang terluka, kondisi yang luka di dalam batin, bukan di luar, bukan secara fisik. Fisiknya mungkin biasa-biasa saja, sehat-sehat saja. Tetapi yang ada di dalam itu batinnya yang terluka. Itu bisa terjadi oleh trauma masa lalu. Entah itu peristiwa atau kejadian yang menakutkan, yang mengecewakan, bisa saja itu membuat hati terluka. Bagaikan akar yang pahit, tumbuh akar yang pahit. Bisa jadi. Trauma peristiwa masa kecil mungkin, trauma peristiwa hal-hal yang menakutkan, bahkan hal-hal yang mengecewakan. Kegagalan demi kegagalan, kekecewaan demi kekecewaan terjadi. Di masa-masa yang lalu mungkin saudara merasa bahwa aku menjalani tahun 2023 ini cukup berat. 2022 aku dedel-duel istilahnya ya. Banyak luka di sana sini dan kondisi yang sangat-sangat mengecewakan. Gagal ini, gagal itu, usaha begini gagal, ini nggak jadi, ini nggak bisa. Dan trauma-trauma masa lalu itu membuat bisa menjadikan sebuah luka dalam hati seseorang, dalam batin seseorang, bagaikan akar yang pahit yang dibiarkan tumbuh. Dan itu berakibat fatal, Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin luka-luka itu disebabkan oleh orang lain. Perkataan orang lain, fitnah mungkin, hal-hal yang menyakiti hati, yang menyindir, yang membuat hidupmu jadi terluka dan merasa dirimu minder, merasa engkau merasa tidak ada artinya dan lain sebagainya. Atau mungkin ada perkataan-perkataan orang yang mendiskreditkan Anda. Ada hal-hal kata-kata yang keluar dari suami, dari istri, orang tua, anak yang membuatmu sakit banget. Mungkin tidak secara langsung engkau disakiti dengan fisik, tapi dengan kata-kata, dengan bisikan-bisikan, mungkin dengan omongan-omongan yang mungkin tanpa disadari itu membuat hatimu luka, membuat engkau merasa tersayat-sayat hati ini. Belum lagi dengan degunjingan orang, omongan orang, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya engkau menjadi orang yang gak mampu melepaskan pengampunan. Lebih baik gue
gaul sama dia, lebih baik gue nggak ketemu sama dia, lebih baik gue nggak mau. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya pernah dikejutkan dengan telepon pagi-pagi jam 5 pagi begitu, saudara ya. Jam 5 pagi saya ditelepon, tolong om gitu. Saya bilang kenapa gitu. Saya waktu itu mau hari Minggu itu. Terus kemudian kenapa? Pokoknya om harus ke rumah dulu deh. Akhirnya benar sebelum saya ke gereja, saya mampir dulu ke rumahnya. Sampai di rumahnya anaknya perempuan sudah di atas genting, saudara. Di atas genteng mau bunuh diri. Akhirnya saya mencoba untuk menenangkan dan saya ikut naik ke atas, saudara. Saya ajak ngobrol dia dari jendela begitu yang paling atas, coba saya coba ngomong. Dan satu kalimat yang dia sempat katakan, sampai kapanpun saya nggak akan pernah mengampuni papa. Waduh, ternyata dia bentrok sama papanya, berantem sama papanya, dipukulin sama papanya, saudara. Nah, saudara, itu membuat luka. Ada banyak orang, ada luka-luka yang lain yang nggak saya sebutkan satu-satu. Tapi saudara perhatikan Amsal 27 ayat 9 berkata, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Nah, saudara perhatikan, jiwa ini berbicara tentang batin. Trauma-trauma masa lalu bisa merobek, menjadikan luka dalam jiwa. Merobek-robek jiwa, hingga akhirnya jiwa itu, batin itu terluka. Sebagaikan luka yang menganga, yang nggak tahu harus diapakan. Gitu, saudara ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting buat kita untuk menyadari. Nah, saudara, saya kasih gambar di situ seekor ular berbisa yang menggigit tangan seseorang. Saudara, adalah kebodohan bagi seseorang yang tergigit oleh ular yang berbisa. Sebuah kebodohan bagi seseorang ketika seseorang digigit atau dipatuk ular yang berbisa. Terus kemudian dia marah, dia cari golok dan berusaha mengejar ular itu. Kemanapun ular itu pergi, dia kejar, terus dia cari, terus ingin membunuh ular itu. Itu adalah sebuah langkah kebodohan. Bila seseorang digigit ular, terus kemudian dia berusaha ingin membunuh ular itu dengan berbagai macam cara. Dia lupa bahwa ular yang menggigit itu bisanya sudah masuk dalam tubuhnya. Dan itu bisa menyebar ke seluruh tubuhnya. Melambat atau cepat, bisa itu akan akhirnya bisa membunuhnya. Dia lupa. Seseorang yang bodoh, kalau dia cuma mengejar ular dan ingin membunuhnya, itu sesuatu yang bodoh. Yang harus dia lakukan seharusnya, dia tidak perlu lagi mengejar ular yang menggigitnya itu, tetapi dia harus ke klinik, ya kan, ke rumah sakit, berusaha untuk menghentikan laju bisa itu, laju racun itu, terus kemudian dia berangsur-angsur boleh sehat kembali. Tetapi alangkah bodohnya bila seseorang ketika digigit ular, dia berusaha mencari ular itu sambil dia nggak menyadari bahwa bisanya itu ada dalam dirinya. Nah, itulah kondisi yang terluka batin seseorang, saudara. Kalau seseorang mengalami luka di batinnya, terus kemudian dia terus berpikir, berusaha, bagaimana caranya gue harus bisa membalas, gimana caranya gue harus bisa, kalau gue diperlakukan seperti ini, gue harus bisa lebih dari itu. Kalau terus itu berfokus kepada sana, berusaha ingin menghentikan laju orang yang membuat luka itu, berusaha ingin membunuh, ingin menghentikan laju dari orang yang terus menyakiti hatinya itu, lambat laun bisa dalam luka, oleh karena luka di hatinya itu akan terus makin melebar, dan akan membuat dia semakin terhimpit dan tidak menutup kemungkinan dia akan semakin terpuruk. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang terluka itu harus disembuhkan. Harus mengalami kesembuhan. Yang luka itu harus disembuhkan Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita melakukan dua hal dalam hidup ini. Hari ini kita belajar tentang terluka menjadi sembuh. Supaya di sepanjang tahun 2023, jangan izinkan ada luka-luka dalam hati kita. Sebab itu Tuhan mau supaya yang terluka itu menjadi sembuh. Kita harus akui dan jujur kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang melukai hatimu, yang membuatmu langkahmu jadi sedikit berat,
langkah kehidupanmu menjadi sedikit sangat-sangat tersendat, akui di hadapan Tuhan dan jujurlah kepada Tuhan. Bukankah kalau kita lagi sakit, saudara datang ke dokter, saudara pasti harus jujur kepada dokter itu, bukan? Berkata, dokter ini yang sakit sebelah sini, ininya begini. Harus jujur. Kalau saudara nggak jujur, dokter nggak bisa menentukan obat apa yang tepat buat saudara, bukan? Nah demikian juga dengan luka batin kita. Kalaupun ada luka dalam batin kita yang bagaikan akar yang pahit itu, maka kita harus mengakui dan jujur di hadapan Tuhan. Kita harus buka hati dan mengizinkan Tuhan menjamah kita. Izinkan Tuhan mengoreksi hidup kita. Jangan keraskan hati dan jangan merasa diri sombong, merasa diri hebat dan gak perlu Tuhan. Tapi mari buka hatimu dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau, Tuhan. Dengan rendah hati, jangan dengan penuh kesombongan, dengan rendah hati bilang, Tuhan, aku sakit, Tuhan. Sakit hati ini. Bilang sama Tuhan, bicara sama Tuhan, jujur sama Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjamah dan menyembuhkan, saudara. Kemudian mulailah engkau melangkah dengan iman, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Kalau ada orang-orang yang menyakiti, luka itu disebabkan oleh orang-orang yang menyakiti hati saudara. Siapapun itu, orang terdekat, siapapun dia. Lepaskan pengampunan, saudara. Ketika Yesus berkata, dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini bukan hanya luka dalam artian sembuh dalam artian jasmani, saudara. Tapi sembuh dalam artian batin juga. Dia sanggup menyembuhkan. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin traumatik dalam hal apapun. Kondisi-kondisi luka yang disebabkan oleh anak, suami, istri, dan lain sebagainya. Itu membuatmu langkah yang berat. Tahun yang begitu berat yang kau jalani. Hari ini juga, mari akui di hadapan Tuhan. Jujur kepada Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar di hadapan. Izinkan Tuhan menjamahmu, memulihkan hatimu, menyembuhkanmu. Dan mulailah engkau melangkah dengan iman dan lepaskan pengampunan. Karena Tuhan mau yang terluka itu menjadi sembuh. Sehingga langkahmu sepanjang tahun 2023, langkah yang pasti bersama dengan Tuhan. Mazmur 147 ayat 1-3 berkata, Haleluya, sungguh bermasmurlah bagi Allah kita. Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut setiap luka-luka mereka. Itu Tuhan kita, saudara. Luka yang seberat apapun yang ada dalam hatimu, dia sanggup membalutnya dan bahkan menyembuhkannya. Nah, saudara, memang kita tidak bisa menghalangi orang lain melukai hati kita. Nggak bisa. Kita nggak mampu itu. Tetapi kita bisa memutuskan untuk tidak mau terluka dengan cara meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kita memang nggak bisa menghalangi orang bisa melukai kita. Ya, kita kan manusia biasa. Dan orang lain juga bisa salah dan lain sebagainya. Kita pun juga sama. Tapi yang kita bisa lakukan, saudara, walaupun kita nggak bisa menghalangi orang lain melukai kita, yang bisa kita lakukan adalah memutuskan untuk tidak mau terluka oleh apapun, oleh siapapun, oleh keadaan bagaimanapun. Aku tidak mau terluka dengan itu, karena aku yakin Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidupku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan saudara hari ini, pastikan engkau dalam kondisi sembuh. Luka itu harus disembuhkan, saudara. Yesaya 33 ayat 6 berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan mau Anda dan saya melewati tahun 2023 ini dengan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tapi pastikan engkau mau membuka hati untuk disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada luka-luka, kalau ada apa saja yang membuatmu terbeban begitu luar biasa. Sakit hati mungkin, kepahitan mungkin. Hal-hal yang mungkin sudah sangat-sangat
sangat bagaikan sampah dalam hatimu, izinkan Tuhan membersihkannya. Izinkan Tuhan menyembuhkannya. Karena setiap hati yang terluka dan disembuhkan oleh Tuhan akan membawa kepada kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah dalam hidup saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang engkau gumuli hari ini. Hatimu seperti apa? Kalau ada di antara saudara yang hatimu sedang terluka. Saya pernah saudara masuk ke tahun yang baru dengan penuh compang-camping hati saya. Masuk di tahun baru, lukanya luar biasa. Saya pernah mengalami hal itu, saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu firman Tuhan dan saya katakan, Tuhan, saya tidak mau menjalani hari-hari dengan penuh luka. Saya mau sembuh. Saya lepaskan pengampunan, saya berikan apa yang harus saya kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Tahun itu menjadi tahun yang luar biasa. Berat sih berat. Tetapi tahun menjadi tahun yang kemenangan buat kami. Saudara, saya sudah pernah mengalami hal yang buruk, yang sangat-sangat buruk, yang sangat-sangat nggak enak. Tapi saya bersyukur saya bisa melewatinya. Karena saya berkata bahwa saya tidak mau terluka dengan hati. Hati saya harus dalam kondisi sehat. Karena kondisi hati kita menentukan langkah hidup kita dan kualitas hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun keadaannya, situasinya seperti apapun, jangan pernah izinkan hatimu terluka oleh apapun. Sebaliknya, pastikan engkau dan saya berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah mengerti bahwa ternyata kondisi hati kami itu menentukan kualitas hidup kami. Kami tidak mau kualitas hidup kami buruk, Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan Yesus, hari-hari yang kami lewati menjadi hari-hari yang sangat berat, menjadi hari-hari yang terus-terus hidup dalam kekecewaan demi kekecewaan. Kami tidak mau alami itu, Bapa. Oleh sebab itu firman Tuhan datang pada pagi hari ini. Supaya kami mau mengakui di hadapan-Mu kalau ada setiap hati yang terluka. Karena Tuhan mau sembuh. Tuhan mau menyembuhkan setiap hati-hati yang terluka. Supaya kami boleh mengalami kesejahteraan yang daripada Tuhan. Kami harus rela berkata kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan dan mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Kalau ada hati kami yang sedang terluka oleh karena trauma-trauma masa lalu, oleh karena perkataan, oleh karena orang-orang yang mungkin tanpa mereka sadari sudah menyakiti hati kami. Kami tidak mau itu berkelanjutan Bapa, tapi kami mau supaya itu disembuhkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan hari ini. Tuhan sembuhkan kami, sembuhkan kami, sembuhkan kami. Setiap luka demi luka sembuhkanlah kami. Karena ternyata luka itu bisa membuat kami menjadi terpuruk, bahkan membuat orang lain, bahkan orang-orang sekitar kami pun boleh mengalami hal yang buruk karena kondisi hati kami yang tidak baik, tidak beres Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mampukan kami untuk membereskan hati kami supaya setiap luka-luka dalam diri kami itu sembuh ya Tuhan. Mampukan kami melepaskan pengampunan kepada siapapun mereka Tuhan. Karena kami mau hati kami dalam kondisi bersih, dalam kondisi sehat Tuhan. Itulah yang akan menjadikan kami kuat dalam menjalani tahun 2023 ini. Bahkan hari-hari terusnya kami tidak mau Tuhan. Walaupun kami tidak bisa menutup kemungkinan orang bisa menyakiti hati kami. Tapi kami mau memutuskan hari ini kami tidak mau terluka oleh apapun Tuhan. Karena kami tahu, kami yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Kami tidak perlu kecewa, kami tidak perlu dendam, kami tidak perlu jengkel dengan hal itu. Tapi kami harus selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkaryalah Roh Kudus, jadikan kami menjadi hati-hati yang sehat, yang sembuh dalam segala hal. Sehingga kami dapat menjalani tahun ini dengan berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Ervina yang akan memimpin.